Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Monggo Pinara. Iya. Ye. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Siti Asma. Saya yang bertugas pagi ini di klinik di sini. Ye. Ada keluhan apa? Ini ibu saya itu hamil. Iya. Nanti kok nafsu makannya berkurang, kadang makan, kadang tidak. Ye. Iya. Ya. Apa yang nggak mau? Tidak, tapi nggak mau makan ya. Ya. Kenapa ini terus ini? Iya, nanti saya jelaskan untuk pola makannya. Ini sama Bu siapa nih? Ini bu, Oh nih, Ibu umurnya 27 tahun nih, belum pernah keguguran tapi ini ya. Umur kehamilan penjenengan sekarang 24 minggu nih. Ya, tadi hasil pemeriksaan Ibu kalau tensinya jenengan itu 110/80. Kemudian suhunya 36,5, tidak panas gitu. Terus kemudian pemeriksaan HB tadi dari periksa HB-nya tadi datingan tentang lab gitu. Ya di lab itu 11 gram. Terus kemudian lilan itu lingkar lengan. Ya, lingkar lengannya itu cuma 23. Jadi kesimpulannya dari pemeriksaan itu dari lilannya ibu itu kurang, normalnya adalah 23,5. Jadi ibu mengalami KEK atau KEK, kekurangan energi protein. Nah, untuk itu saya mau menjelaskan tentang ini nutrisi yang dikonsumsi untuk memulihkan biar ibu nanti tidak merasa lelah, kemudian tidak gampang capek, itu karena nutrisi yang tidak seimbang ya. Jadi dari pemeriksaan HB juga dari HB ini kalau nanti mengalami ibu itu dalam proses kehamilan itu akan hamil itu akan dari proses kehamilan itu akan terjadi pengenceran darah atau yang dinamakan hemodilusi. Hemodilusi itu puncaknya adalah pada umur kehamilan di atas 30 minggu. Jadi walaupun sekarang jenengan HB-nya itu 11, tapi kemungkinan bakal turun kalau jenengan makannya juga tidak sesuai. Jadi sekarang isi piring itu harus sesuai artinya ada karbohidrat untuk tenaga, kemudian ada protein, terus kemudian ada protein hewani nabati, kemudian ada sayur dan buah. Jadi untuk ibu hamil itu harus dari tiap trimester itu berbeda-beda untuk kebutuhannya karbohidratnya nih. Karbohidrat itu utawi untuk tenaga energi itu ada bermacam-macam, tidak cuma nasi. Kalau makanan pokok kita adalah nasi, tapi bisa roti, bisa bisa kentang ataupun bisa ubi. Jadi porsinya pada hamil trimester pertama itu cuma 5 porsi, kemudian pada trimester kedua jenazah masuk ke trimester kedua berarti 6 porsi. Gitu. Boleh sering makan gitu. Terus kemudian makanan yang lain adalah protein itu bisa protein nabati ataupun hewani. Jadi untuk perkembangan janin, jadi cuma jangan eman-eman uang ditabung semua, tapi untuk keperluan hamil jenengan itu harus nutrisinya harus bagus, karena di situ di protein hewani itu adanya di telur, ikan, daging. Itu adalah di situ asam amino itu ada di situ. Asam amino itu untuk perkembangan otak dari bayi atau putra penjenengan. Jadi tidak cuma hanya tempe ataupun tahu ya, tapi tempe tahu itu bisa juga dipakai, tapi tidak keseluruhan terus tiap hari cuma tahu tempe, harus ada sering daging kalau makan. Nah kemudian ada protein nabati itu tahu ataupun tempe itu tahu. Terus kemudian di sini di samping harus ada sayur-sayurannya nih, sayuran
baik itu sayuran yang berwarna hijau ya. Sayur hijau bisa bayam, terus kemudian yang berwarna merah bisa wortel ya. Terus kemudian di sini apa? Jenengan juga perlu buah-buahan karena ibu hamil apabila tidak makan apa buah-buahan nanti juga pencernaannya juga akan terganggu. Jadi untuk keperluan makan itu untuk sesuai dengan kehamilan kehamilan itu ditingkatkan yang dahulunya dari protein protein apa hewani, nabati, kemudian sayuran dan buah itu harus 4 porsi paling tidak nih 4 porsi ya. Terus kemudian napa perlu juga bikin apa penjenengan karena nanti dari seiring dari perkembangan kehamilan itu jenengan kalau nanti terjadi pengenceran darah jenengan HB-nya bisa jadi 10. Kalau 10 berarti terjadi anemia. Kalau anemia penjenengan nanti pada saat persalinan bisa resiko terjadi perdarahan. Jadi untuk ibu hamil itu sebaiknya juga minum tablet tambah darah ataupun FE dan asam folat ya. Jadi tablet tambah darah itu diminumnya selama kehamilan itu paling enggak 90 tablet ya. Selama sehari diminum 1 kali 1. Terus kemudian tablet tambah darah tadi harus diminum tidak boleh menggunakan air teh ya, karena mengganggu penyerapan. Terus kemudian setelah tidak pakai tapi boleh pakai dengan air jeruk ataupun nanti dibarengkan dengan vitamin C biar penyerapannya lebih bagus jadi tidak terbuang. Pada saat minum F ini nanti akan terjadi perubahan warna tinja. Warna tinjanya akan berubah menjadi kehitam-hitaman. Nah itu saja penjelasan saya tentang nutrisi. Mudah-mudahan nanti ada keinginan dan ada kiat ibu untuk memperbaiki nutrisi karena nanti kalau tidak diperbaiki mulai sekarang nanti akan menyulitkan pada saat jenengan persalinan karena ini baru umur kehamilan 24 minggu ya. Nanti persalinan umur kehamilan sekitar 4 minggu. Itu saja penjelasan saya sudah jelas ibu. Coba diulangi lagi dari penjelasan saya. Kebutuhan untuk ibu hamil itu makanannya apa saja yang mengandung apa saja? Mengandung nasi, nasi, bisa kentang, bisa ubi, ya. Terus proteinnya ya bisa hewani dan nabati. Kalau hewani ya telur, daging, ya. Yang nabati itu lalu tempe, ya. Terus mineralnya sayuran warna hijau dan buah-buahan, dan ditambah vitamin tambah darah yang mineral itu harus diminum dengan vitamin C atau dengan jeruk ya. Ya itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu ya. Nanti kita kasih obat FE sama asam folat. Nanti dibagi obat ya.